والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Kita sekarang masih berada pada kaidah yang sangat besar, yaitu tentang bahwasanya agama Islam ini dibangun di atas dua perkara, yaitu apa? Jalbul manafi' au daf'il madhar. Mendatangkan manfaat atau menolak apa? Bahaya atau petaka. Na'am barakallahu fikum. Dalam pantunnya yang kemarin nomor 10 itu, beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan apa? Ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i syar'i anhum wad-darar. Mudah ini ya. Mudah sekali dihafal, bagus sekali lafadznya ini. Ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i syar'i anhum wad-darar. Wal intifa'i syar'i anhum wad-darar. Na'am, masyaallah. Kita lanjutkan halaman yang ke 55 itu, perhatikan halaman 55 itu. Ilqa'u ma yu'dhi fi turuqat. Yaitu termasuk perkara yang membahayakan juga, meletakkan sesuatu yang bisa mengganggu di jalan. Apa contohnya? Min syauqin, berupa duri, au masamir atau paku, au zujaj atau kaca, au kusur, mauzin atau kulit pisang. Kulit pisang juga masuk ya, karena biasanya kalau orang nginjak itu kalau pas itu peleset itu, terpeleset. Au ghairihi atau yang selainnya. Haramun ini kata beliau. Jadi meletakkan sesuatu yang mengganggu di jalan, baik berupa duri, paku, kaca, kulit pisang atau yang selainnya, haramun, hukumnya adalah haram. Hatta innal ulama rahimahumullah qalu, sampai para ulama rahimahumullah mereka mengatakan lau wada'a kusura bitikhin au mauzin au ma asbah dzalik summa 'athara bihi insanun fatalifa fa 'alaihi dhamanuhu. Masyaallah. Sampai para ulama mengatakan kalau seandainya ada orang meletakkan kulit bitikh, kulit semangka, itu juga bisa melesetkan kan? Kulit semangka atau kulit pisang atau yang semisal itu, kemudian ada orang lewat terpeleset dan dia pun apa? Jatuh kemudian sakit misalkan, fa 'alaihi dhamanuh, maka orang tersebut wajib bertanggung jawab. Paham belum? Dia sengaja, ada orang lewat itu dia melemparkan kulit apa pisang. Melemparkan kulit semangka. Ternyata orangnya kepleset, patah tangannya, tanggung jawab dia. Tanggung jawab semua operasional ya ketika di rumah sakit tersebut. Karena dia yang membuat itu loh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Benar-benar agama ini untuk apa? Darul mafasid, menghilangkan kerusakan. Kita lihat sini. Ai tajibu alaihi ad-diyah. Masyaallah, wajib bagi orang tersebut bayar diyah, denda kamilatan secara sempurna, wal kafarah, dan juga bahkan kafarah. Wa idza asara bihi hayawanun kal ba'ir masalan wa kasara. Ternyata apa? Yang lewat bukan manusia, unta. Tapi sengaja orang ini, si A ini sengaja naruh apa? Kulit semangka atau kulit pisang di tengah jalan. Yang lewat bukan manusia, unta. Untanya lewat, kepleset untanya. Jatuh, patah tulangnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, nanti tanggung jawab enggak yang lemparan itu? Tanggung jawab juga, kita lihat ini. Fa 'alaihi dhamanu hadzal ba'ir, maka wajib dia bertanggung jawab terhadap apa? Unta tersebut. Paham ya? Ya wajib nanti ketika dibawa ke rumah sakit untanya, nah barakallahu fikum, kemudian diobati. Ada kan rumah sakit hewan? Ada. Nah barakallahu fikum, kemudian tanggung jawabnya ya orang tadi itu yang apa, yang meletakkan kulit semangka atau kulit pisang tadi itu. Paham ya? Seperti itu. Jadi tanggung jawabnya harus ini. Li'anna ad-darara mamnu'un syar'an, karena darar ini perkara yang membahayakan secara syariat dilarang. Paham belum? Ya na'am. Contohnya gini. Antum bikin jebakan, tujuan antum menjebak tikus gitu loh. Paham ya? Jebak tikus, tapi meletakkannya jebakan tersebut di tengah jalan. Paham ya? Akhirnya ada orang lewat malah yang kejebak kaki orang. Paham ya? Di situ juga tidak dibenarkan karena jebak tikus aslinya tidak tengah jalan. Paham ya? Sehingga di situ nanti kalau seandainya ada yang kena, itu dia dituntut tanggung jawab. Paham ya? Karena bukan tempatnya dia jebak itu loh. Paham belum? Seperti halnya ketika antum bikin sumur. Antum bikin sumur di tengah jalan. Ada orang lewat naik mobil, nyemplung sumur itu, masuk sumur.
Tanggung jawab enggak Handalah? Tanggung jawab. Tapi kalau antum bikin sumur di sawah antum punya sawah gitu, bikin sumur situ, ada orang lagi nyari apa barakallahu fikum itu apa namanya itu? Telur ngangkrang itu misalkan atau yang semisalnya, dia kan lihat atas terus ini, fokus. Ternyata dia ngasuk sumur. Nah, nanti yang punya sumur tanggung jawab enggak? Enggak tanggung jawab karena di sawah dia sendiri. Itu semuanya perhatikan, jangan kita lewati semuanya ya. Nah, berikutnya. Lau anna syakhsan bana ila janbika baitan. Ada orang bangun rumah di sisimu. Kamu punya rumah, tiba-tiba ada orang baru bangun rumah di samping rumahmu. Wa ja'ala lahu furujatin yakshifna baitak. Ternyata orang ini bikin rumah ada lubang-lubangnya, yang lubang itu dengan lubang itu nampak rumahmu gitu loh. Jadi rumahnya tingkat lah, tingkat atau enggak tingkat, tapi bikin jendela itu menghadap ke rumah kita itu loh. Paham ya? Akhirnya semua isi dalam rumah itu kelihatan. Nah, istri, anak perempuan ketika di halaman rumah kelihatan di rumah tadi itu. Paham ya? Nah, seperti itu bagaimana? Fahadha darar, ini bahaya. Karena apa? Karena nanti kan nampak keluarga kita, gitu loh. Li'annahu sayamna'uka min kamal istimta' bil bait. Karena akan menghalang-halangi dirimu untuk apa? Untuk bersenang-senang di dalam rumah karena nampak kan malu, ya enggak? Antum taruhnya gini, taruhlah. Nah, halaman rumah antum awal mulanya enggak ada rumah. Tanah di depan rumah antum itu dibeli sama orang, dibangun rumah situ. Rumahnya menghadap ke halaman yang biasanya anak-anak bermain di situ, istri juga di situ, anak perempuan juga di situ. Jendelanya mengarah ke situ. Otomatis kan gerak-gerik yang biasanya kita lakukan malu kalau dilihat. Nah, itu maksudnya. Nah, termasuk adab di dalam bangun rumah itu kalau posisi rumahnya itu berdekatan, jendelanya jangan dihadapkan ke rumah tetangga tadi itu. Upayakan jendelanya itu dihadapkan ke arah yang tidak ada rumah sebelahnya. Itu lebih aman. Atau jendelanya tinggi. Tinggi yang orang itu kalau misalkan nengok enggak kelihatan bawah. Antum lihat di Arab sana enggak ada yang namanya rumah berdekatan dengan jendelanya berhadapan, itu enggak ada. Oh ya, dalam artian jarang sekali jumpai karena mereka paham. Kalau jendela berhadapan itu kalau jendela dibuka kelihatan yang rumah sebelahnya gitu loh. Paham maksudnya ya? Nah, nanti saksikan aja kalau muka Arab sana ke Yaman atau misalnya, rumah itu biasanya tinggi, jendelanya tinggi-tinggi. Jendelanya itu tinggi-tinggi di atas kepala itu jendelanya. Kalau misalkan buka ya pakai kayak alat bantu itu ya, kayu itu dibuka ke jendela gini. Karena tujuannya tadi itu biar enggak nampak bawahnya. Karena tingkat sana walaupun terbuat dari tanah, tembok-temboknya terbuat dari tanah tapi tingkat. Rumah Yaman seperti itu. Tingkat pertama itu tebalnya ini pertama ya, tebalnya itu kurang lebih 1,5 meter tebalnya ini. Dibangun tinggi 1 meter. Didiamkan selama 1 pekan dulu. Pukul-pukul, muter gini. 1 pekan selesai, bangun lagi atasnya. Paham ya? Selesai 1 meter, dipukul-pukul lagi. 1 pekan dulu. Sampai tingkat itu. Masya Allah kuatnya bukan main karena hujannya sana mungkin setahun cuma 2 kali. Paham ya? Setahun 2 kali. Nah, barakallahu sehingga kuat sekali. Nah, itu malah peluru itu enggak tembus itu loh. Tanah itu. Kalau peluru masuk itu enggak langsung tembus, tapi malah itu, Pak, berhenti di situ tengah-tengah itu. Tapi kalau yang batako seperti ini, batu bata seperti ini sekali hantam hancur. Itu yang sudah kita saksikan ya. Sekedar selingan saja maksudnya. Nah, kalau bikin rumah bertetanggaan upayakan jendela itu tidak menghadap ke pintu rumah tetangga tadi itu. Paham ya? Sehingga kita tenang. Kita lihat. La tastati' an takhruj an-nisa ilal fina. Ini. Yang para wanita tidak mampu keluar ke halaman. Fina itu halaman rumah. Amamal bait, halaman rumah itu fina namanya. Paham ya? Ya, wah. Jadi kenapa kok enggak mampu? Lah karena nampak. Dia bikin jendela mengarah ke halaman rumah. Istri, anak perempuan mau ke situ enggak leluasa, gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau antum melihat di Yaman sana, mesti halaman rumah itu dipagarin. Kalau di tempat kita kan biasa, los gitu ya, enggak ada pagaran, pagarin tinggi-tinggi itu karena wanita-wanita mereka itu kalau pas keluar di situ ya enggak pakai cadar itu loh. Di halaman itu sehingga leluasa karena kan terpagari. Tapi kalau rumah-rumah kita biasanya kan langsung los gitu ya. Kalau di Yaman sana tidak. Nah, barakallahu fikum. Nah, antum nengok misalkan nengok ke jendela misalkan kok tahu, hati-hati. Mainnya sudah bukan tangan lagi, AK. Paham ya? Mainnya AK. Jadi kalau antum di sana misalkan ada kebun anggur, ini pengalaman aja, kebun anggur. Pagarnya itu tinggi-tinggi segini. Antum jangan nyoba-nyoba nengok ke situ. Situ banyak perempuan itu dalam situ. Perempuan ya tadarin dibuka. Mereka lagi apa istilahnya? Ada manen anggur, ada kerja di situ. Mereka dah yakin enggak ada yang lihat itu loh. Karena memang mereka enggak ada yang berani aslinya. Yang biasanya berani melihat itu karena enggak tahu pengalaman, enggak tahu juga keadaan situ orang ajam.
Orang ajam itu ada orang Indonesia, ada orang Prancis, orang Amerika itu nggak tahu ada di situ. Dia nengok langsung dikokang-kokangnya kakaknya itu. Kakaknya dikokang ini, man, gitu. Marah mereka karena kecemburuannya kuat sekali gitu loh. Nah, paham ya? Itu sekedar gambaran. Nanti kalau antum ke Yaman, jangan macam-macam, ada kebun anggur ya biarin aja, enggak usah nengok ke situ. Karena perempuan di situ, dalam itu. Allahu musta'an. Naam. Ini sekedar apa? Selingan. Masuk kepada pembahasan kita lagi, yaitu bahwasannya apa? Yang seperti itu keadaannya, wala yastati'ul insan an ya'mal asya' fi baitihi. Seseorang enggak mampu mengerjakan pekerjaan rumah kalau nampak dari luar tadi itu, nampak dari rumah sebelah tadi. Mimma la yuhib an yattali' 'alaiha an-nas. Ya enggak? Yaitu dari perbuatan yang apa? Dia enggak ingin kalau nampak padanya manusia. Contohnya tadi itu, biasanya depan rumah ada jemuran, ternyata depannya ada orang bangun rumah. Bangun rumah jendelanya diarahkan ke jemuran. Akhirnya kan ibu kita, istri kita, anak perempuan kita mau jemur kan enggak enak gitu loh, karena kelihatan di jendela situ gitu loh, maksudnya itu. Kita lihat, fayumna min hadil furujat illa an yaj'al ha'ilan yamna minal musyarafah. Artinya apa? Maka lubang-lubang ini dihalang-halangi. Jangan dikasih lubang, Pak. Paham ya? Kecuali kalau ada ha'il, pembatas. Yang pembatas itu menghalang-halangi untuk nampak gitu loh. Jadi kalau ada pembatas yang dengan pembatas itu enggak nampak, ai al-ittila' 'ala zarih, maksudnya nampak. Nah, barakallahu fikum, dengan penghalang yang apa? Yang membuat tidak nampak tetangganya, silakan. Tapi kalau enggak ada penghalang jangan dikasih lubang-lubang. Maksudnya ini adab di dalam bangun rumah, bertetanggaan itu upayakan jendelanya jangan mengarah ke rumah tetangga kita. Jendelanya ditaruh di atas, bagian atas sehingga enggak nampak, atau diarahkan ke arah yang lain. Paham masalahnya ya? Naam. Wa bina'an 'ala dzalik qala al-ulama rahimahullah yalzam al-a'la sutratun tamna' musyarafatal asfal, masyaallah. Kata beliau, dibangun di atas ucapan ini, berkata para ulama, di atas pembahasan ini para ulama mengatakan yalzam al-a'la, wajib orang yang rumahnya di atas, sutratun. Nah, wajib ada sutrah, penghalang. Tamna' yang menghalang-halangi musyarafatul asfal, yang menghalang-halangi agar bawah itu enggak kelihatan. Paham belum? Nah, karena biasanya orang bangun rumah tingkat itu ya. Itu upayakan posisinya apa tadi? Yang bagian atas itu jangan bikin jendela yang bawahnya rumah orang itu nampak, itu jangan. Jendelanya diarahkan ke arah yang lain. Paham belum? Kalau enggak tingkat ya sama aja. Jangan atau bikin jendela diarahkan ke menghadap ke arah, nah barakallahu fikum, misalkan apa? Nah, halaman orang tersebut atau tempat jemuran pakaian misalkan. Kalaupun bikin jendela lebih di atasnya. Atas kepala lah taruhlah gitu. Kita lihat di sini. Kecuali ada apa tadi? Kecuali ada sitr, ada sutrah penghalang, gorden atau yang semisalnya. Nah, tapi yang tentunya aman. Hatta wa illam yakun illa janbih, walaupun rumahnya itu enggak ada di sisinya. Madama musyrifan alaih, selama masih nampak. Nah, barakallahu fikum, musyrifan alaih, selama masih nampak bisa dilihat. Wa hatta law furida anna an-nizam la yamna' dzalik. Walaupun peraturan undang-undang dasarnya di situ enggak ada larangan, fa inna syar'a yamna'u. Tapi syariat ini melarang. Kenapa kalau syariat melarang? Untuk menghilangkan doror tadi itu. Coba kalau misalkan antum punya istri, punya anak perempuan, bercadar, ya enggak? Kemudian ketika di halaman rumah atau istilahnya lagi jemur baju dilihat orang, kira-kira malu enggak? Malu enggak kira-kira? Malu. Paham ya? Ada kecemburuan. Nah, itu fungsinya, itu tujuannya. Oleh karena itu sengaja jendela atau lubang-lubang rumah tetangga tadi itu upayakan tidak menghadap ke rumah yang sebelahnya. Tujuannya tadi itu untuk melindungi kehormatan tadi itu. Naam. Wala yahillu ahadin an yasta'mila nizam diddu. Nah, barakallahu fikum, didda ahadin fi ma yukhalif syariah. Enggak halal bagi seorang menggunakan nizam, apa nizam? Undang-undang, peraturan. Yang itu undang-undang atau peraturan tersebut melawan daripada apa? Nah, barakallahu fikum, lawan daripada apa yang menyelisih syariat. Paham ya? Nah, jadi enggak diperbolehkan seseorang untuk menggunakan suatu undang-undang dalam rangka untuk melawan orang lain untuk menyelisih syariat. Fa kullu nidhamin yukhalifu syariah fa huwa nidhamun batil. Maka setiap peraturan yang menyelisih syariat itu adalah peraturan undang-undang yang batil. Qala Allah Ta'ala, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Dan tidak ada lagi yang lebih bagus hukumnya, ketetapannya, kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Kama anna ad-darara marfu' wa madfu'un fima bainan nas. Sebagaimana darar, perkara yang membahayakan itu marfu', dihilangkan,
madfu' ditolak di antara manusia, fa huwa aidan madfu'un wa marfu'un fi ma yata'allaq bihaqqir Rabbi azza wa jalla. Sama juga. Yang namanya semua perkara yang berbahaya itu juga ditolak, dihilangkan walaupun berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Faham salah ya? Na'am barakallahu fikum. Yang terakhir, law anna al-insana yatadarrar min al-isti'mal al-ma' fi at-taharah. Ini penting juga ini. Kalau seandainya ada orang merasa bahaya dirinya kalau menggunakan air untuk bersuci. Air banyak melimpah, tapi kalau dia menggunakan air, misalkan dia apa? Sakit apa istilahnya itu kusta. Tahu sakit kusta ya? Sakit kusta udah parah ini ya. Jadi kalau misalkan kena air langsung patah jari jemarinya misalkan. Paham ya? Intinya bahaya sekali. Dia enggak mampu menggunakan air ketika bersuci. Naqul lahu tayammum. Kita katakan kepada orang tersebut, bertayamumlah kamu. Wujuban wa laysa rukhsatan. Bukan keringanan lagi, wajib tayamum. Li'anna ad-darara mamnu'an syar'an. Karena yang namanya perkara yang membahayakan itu dilarang secara syariat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa la taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian bunuh diri kalian karena sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang Maha Penyayang terhadap kalian. Wa hadhil ayatu istadalla biha Amr bin Ibn al-As radhiyallahu anhu. Ayat ini sahabat yang mulia Amr bin al-As radhiyallahu anhu berdalilkan hina tayammama minal janabah wa lam yaghtasil. Saat itu ketika bertayamum karena sebabnya mandi junub, mandi janabah, dan sebabnya karena janabah, karena junub dalam keadaan tidak mandi. Paham belum? Jadi ketika antum junub seharusnya kan mandi, tapi kalau enggak mampu menggunakan air, boleh bertayamum. Nah, tayamumnya kalau junub bagaimana caranya? Tayamumnya. Kan tayamum wudu jelas. Tayamum untuk wudu jelas enggak? Jelas. Lah kalau antum tayamum untuk pengganti mandi janabah bagaimana caranya? Gulung-gulungkan ke lantai itu, ke misalkan ada debu yang kering kemudian antum mukulkan kedua telapak tangan begini, langsung antum gulung-gulung ke situ atau gimana? Atau bagaimana? Coba. Kan penting juga kan suatu ketika musim dingin, air banyak melimpah, paham ya? Musim dingin, air banyak melimpah dan ada tanah kering di situ, debu banyak, debu di situ. Enggak mampu menggunakan air, antum posisinya junub gitu loh. Mini basah atau yang semisalnya. Nah, antum harus wajib mandi janabah, enggak mampu menggunakan air. Diperintahkan untuk apa tadi? Tayamum. Lah tayamumnya bagaimana handalah? Wallah alam atau enggak tahu? Gimana tayamumnya? Barakallahu fiikum Yusuf. Gulung-gulung perlu enggak gulung ke tanah gitu? Atau ngambil debu usap-usap gini? Atau bagaimana? Ini mana? Ini. Atau tayamum seperti biasanya? Tayamum sama enggak? Tayamum untuk wudu dengan tayamum untuk janabah itu sama enggak bentuknya? Sama, jangan bingung. Paham ya? Dulu pernah ada salah satu sahabat yang dia itu tayamumnya keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dia malah gulung-gulungkan badannya ke tanah. Nah, Rasulullah mengatakan inna ma yakfika an tadriba bi yadaika hakadha. Cukup bagimu sebenarnya itu memukulkan kedua telapak tanganmu seperti ini. Diangkat kalau tebal debunya ini kan atau tiup. Paham ya? Setelah itu nanti boleh ini dulu. Boleh tangan. Atau tangan dulu baru ini. Gini perlu enggak gini? Perlu enggak? Atau gini? Perlu enggak? Enggak itu majah itu ada majah. Dah sini. Berapa kali Abdullah? Sekali cukup atau 3 kali? Sekali aja. Paham ya? Tayamum seperti itu. Cuman niatnya yang berbeda. Wahana niat mandi junub dengan tayamum selesai. Jadi jangan sampai gulung-gulungan ke tanah gitu, malah kotor semuanya. Nah, kita lihat sini. Ini kisahnya adalah apa? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berdalilkan dengan hadis tadi itu, dengan ayat tadi itu, barakallahu fikum. Bukan Abdullah ya, Amr bin As radhiyallahu anhu berdalilkan dengan ayat tadi itu ketika beliau tayamum dari apa? Sebabnya karena mandi junub. Sebabnya karena apa? Janabah. Walam yaghtasil. Dalam keadaan dia tidak mandi. Li'anna lailata kanat baridatan. Saat itu malamnya benar-benar dingin. Wa khafa 'ala nafsihi, dan khawatir kalau barakallahu fikum ada bahaya menimpa dirinya. Wastadalla bi hadhil ayah. Akhirnya beliau berdalil dengan ayat ini. Wa akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalik fa dhahika iqraran lahu 'ala dzalik. Akhirnya ukhbar ya. Nah, dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik, atau dia kembali ke Amr bin As berarti akhbaran nabiyya. Apanya? Wa akhbaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam bidzalik, kemudian Amr bin As mengkabarkan tentang perbuatan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah tertawa. Rasulullah tertawa,
Karena apa? Dalam keadaan mengakui dan menetapkan perbuatan tersebut boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Lau qala qailun, kalau seandainya ada orang berkata, ana idza sajadtu tadarrartu li'annani ajraitu amaliyatan jarahiyatan fi aini. Famadza naqulu lahu? Masyaallah ini. Contohnya sekarang, kalau ada yang mengatakan aku kalau sujud itu akan menimbulkan bahaya. Kenapa? Karena aku habis mengalami ajraitu, mengalami amaliyah, operasi. Ya, mengalami barakallahu fikum barusan operasi pada bagian mata. Apa yang harus kita katakan kepada orang tersebut? Al-jawab naqulu lahu la tasjud, jangan kamu sujud. Yajibu antumi imaan. Wajib kamu apa? Mengisyaratkan dengan suatu isyarat. Jadi ketika sujud enggak perlu sujud. Isyarat aja seakan-akan antum sujud. Paham ya? Nah, seperti itu. Mahum insyaallah. Aywa. Li'anna darara muntafin syar'an, karena yang namanya perkara yang membahayakan itu ditiadakan secara syariat. Hada aslun min usulil Islam. Ini adalah salah satu dasar pokok dari dasar-dasar pondasi agama Islam, annahu ja'a li jalbil masalih wa daf'il madar. Bahwasanya agama Islam ini datang untuk mendatangkan manfaat dan juga menghilangkan atau menolak bahaya, wa annahu ja'a li sa'atil bashar wal intifa'i syar'i anhum wad darar. Na'am barakallahu fikum. Berarti sudah kita selesaikan. Nah, pembahasan yang pertama, pantunnya itu kalau mudah antum hafal, kalau pas sulit ditinggalkan enggak masalah. Ini mudah sekali kan? Ad-dinu ja'a lis-sa'adatil bashar wal intifa'i syar'i anhum wad darar. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.